Ada sebuah istilah dunia yang mengatakan, kalau kita gagal dalam mempersiapkan, maka sesungguhnya kita sedang mempersiapkan kegagalan. Oleh sebab itu, siapkan catatan saudara, ya, siapkan tulisan saudara, karena kita akan masuk di mana kita akan membahas, yaitu mengenai persiapan adalah pintu kesempatan. Ya, judul yang saya bawakan adalah persiapan adalah pintu kesempatan. Nah, dalam Kolose 4 ayat 2 dikatakan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Seorang bernama Ray Charles Robinson adalah seorang American singer, songwriter, pianis, serta komposer terkenal. Sejarah hidupnya dimulai ketika ia kehilangan penglihatan matanya saat masih kecil. Ia tumbuh besar di sekolah khusus orang tunanetra, tempat ia belajar memainkan piano dan menyanyi. Dengan cepat ia menemukan talentanya dalam bermusik. Teman-temannya percaya akan bakatnya, dan Charles mempercayai keyakinan mereka. Suatu ketika, pada tahun 1946, band terkenal, Lucky Millinder, datang ke Orlando. Charles berhasil mendaftar untuk audisi seperti Indonesia Idol. Ia menyanyi dan memainkan piano dengan segenap kemampuannya. Millinder mendengarkan dengan seksama. Dan di akhir audisi itu, Charles berharap akan mendengar pujian akan penampilannya. Tetapi yang dia dengar justru adalah kata-kata yang menghancurkan hatinya. Dikatakan, belum cukup baik nak, kata Millinder. Charles mengira ia salah dengar dan meminta Millinder mengulangi kata-katanya. Kamu sudah mendengar kata-kataku. Kamu belum cukup baik, Millinder mengulangi jawabannya. Nah, belakangan Charles berkomentar tentang kejadian itu. Saya kembali ke kamar dan menangis selama berhari-hari. Setelah waktu berlalu dan ia merenungkan apa yang terjadi, Charles bangkit kembali. Ia pun menganggap pukulan itu sebagai hal terbaik yang pernah menimpa hidupnya. Charles berlatih kembali dan berketetapan agar tidak ada lagi orang yang mengatakan itu kepadanya. Ia bersiap untuk hal yang jauh lebih besar. Dan pada akhirnya, sejarah mencatat prestasinya sebagai penyanyi, penulis lagu, musisi, dan komposer yang dianggap jenius. Saudara, pada saat awal memasuki tahun 2021, Tuhan memberikan kami keyakinan bahwa situasi mencekam pandemi ini tidak akan menyurutkan kemampuan pelayanan dan tidak akan menghentikan kami untuk menjalani hal-hal yang besar dari Tuhan. Oleh sebab itu, tema besar yang kami siapkan di sepanjang tahun 2021 adalah Tahun Rahmat Tuhan, di mana kami mempercayai bahwa kuasa Tuhan bekerja semakin hebat dan ajaib, memampukan kami untuk menjadi kepanjangan tangannya dalam mewujudkan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Walaupun kami baru memulainya di tahun 2020, lalu tiba-tiba diperhadapkan dengan kondisi merebaknya virus corona, itu seperti pukulan telak yang sangat menyulitkan. Tetapi kami belajar memandangnya dengan positif, bahwa Tuhan pasti turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Maka kami melihat dan merasakan bahwa perjalanan pelayanan sampai saat ini semata karena perkenanan Tuhan. Itulah juga yang telah memotivasi kami semuanya untuk terus diperlengkapi serta mengembangkan segala kemampuan dengan menjalankan ide-ide relevan dalam mengerjakan program-program yang sesuai dengan kondisi saat ini. Nah, di bulan Oktober tahun 2021 ini kami mengambil tema yaitu Getting Ready, yaitu artinya kami melatih diri untuk selalu siap sedia menghadapi perubahan apapun dan selalu mempercayai bahwa yang baik dari Tuhan terus datang semakin lagi dan lebih lagi. Dalam pembahasan bulan ini, kita juga nanti akan belajar langkah-langkah apa saja yang kita kerjakan dalam kesiapan ini dan bagaimana kehidupan kita dapat mengambil peran penting dalam kemajuan orang lain. Nah, Rasul Paulus mengingatkan setiap jemaat di Kolose agar mereka selalu bertekun dalam doa dan berjaga-jaga dalam pengucapan syukur. Karena kedua hal ini akan menguatkan orang percaya dalam menghadapi masa-masa yang sukar.
Seperti yang telah kita pahami bahwa masalah apapun yang saat ini kita sedang hadapi telah membuat zona nyaman kita terusik. Tetapi itu semua adalah bagian kemajuan yang kita harus jalani. Anggaplah semua itu sebagai pukulan terbaik dalam hidup kita yang justru mendorong kita naik lebih lagi dari sebelumnya. Nah, percayalah, ini adalah waktunya untuk yang lebih besar lagi. Kita akan menyambut dan melihat perkara yang jauh lebih besar. Amin. Nah, kata bertekunlah dalam bahasa Yunani adalah proskartereo, yang berarti meneruskan dengan tabah. Itu artinya begini, tersirat ketekunan dan semangat yang kuat, dan selalu berpaut pada doa. Sedangkan kata berjaga-jagalah dalam bahasa Yunani, Gregorio, berarti tersadar atau waspada secara rohani. Apa yang coba saya jelaskan dari dua kata ini? Yaitu agar setiap kita dapat sangat bertekun di dalam doa. Maka kita harus waspada terhadap banyak hal yang hendak membuat kita menyimpang dari maksud ini. Iblis dan kelemahan sifat manusiawi kita akan selalu mencoba dan menyebabkan kita mengabaikan doa itu sendiri atau mengalihkan perhatian kita sementara kita berdoa. Nah, apakah ini sesuatu yang familiar kita dengar dan kita alami? Nah, kita harus mau belajar mendisiplinkan diri kita untuk mencapai doa yang dibutuhkan supaya memperoleh kemenangan Kristiani. Ini merupakan kebiasaan yang penting sekali bagi orang-orang di gereja Perjanjian Baru yang telah dibaptis dalam Roh, bahwa dikatakan mereka bertekun dan selalu berdoa. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, ketekunan dalam doa harus diperkuat oleh ucapan syukur kepada Kristus atas apa yang telah Ia lakukan bagi kita. Ini memberikan petunjuk bahwa untuk mencapai hal-hal yang besar itu tidak pernah terjadi dengan sendirinya. Itu dibutuhkan kerjasama dan disiplin diri dalam sikap ketekunan dan berjaga-jaga. Ini adalah bagian dari mempersiapkan diri. Nah, menjadi catatan penting bagi kita adalah bahwa si penggoda, iblis, dia tidak akan pernah putus asa untuk selalu berusaha mengalihkan perhatian kita dari arahan yang Tuhan ingin kita ada di dalamnya. Nah, jujur saja, semakin saya bertekun dalam doa untuk menjalani pekerjaan pelayanan, maka semakin kuat kesulitan dan gangguan yang ada. Jadi, bila mana Anda mengalami situasi yang mirip dengan yang saya alami, itu artinya don't stop, jangan berhenti. Teruskan dengan tabah, sambil tetap tersadar dan waspada karena Anda sedang mempersiapkan diri untuk menerima jawaban yang luar biasa. Katakan amin. Yes. Nah, mengapa kita perlu tekun dalam mempersiapkan diri? Saya catat bahwa yang pertama, karena kita tidak pernah tahu akan masa depan. Amsal 23 ayat 18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara kasih Tuhan, dalam menghadapi masa depan, kita harus memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Iman agar tidak ragu menjalani kehidupan, pengharapan agar selalu kita bersemangat, dan kasih agar bisa menjadi pembawa berkat dimanapun kita berada. Nah, kehilangan salah satu dari hal tersebut akan membuat kita mudah tersesat. Untuk itu, penting bagi orang percaya agar selalu memiliki motivasi akan masa depan yang benar, sehingga tidak mudah jatuh saat menghadapi tantangan kehidupan dan tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, masing-masing kita tentunya punya cita-cita dan ada harapan masa depan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu kita berpikir dan bekerja keras untuk mencapai keinginan tersebut. Dan sebagai orang percaya, saya harap kita terus berdoa siang dan malam. Agar apa? Agar cita-cita tersebut dapat tercapai. Tentu bukan hanya berdoa ya, tetapi berdoa dan berusaha. Namun dalam proses perjalanan menuju masa depan, seringkali harapan tidak sesuai dengan realita kehidupan. Walaupun kita telah menjalaninya dengan bersemangat, namun tantangan-tantangan kehidupan seringkali membuat kita jatuh kembali. Lalu ada yang menilai bahwa kegagalan sebagai takdir. Itu sudah ketetapan Tuhan.
kita harus menerimanya. Benar, kita tidak bisa melawan takdir. Namun, kita patut bersyukur karena masa depan itu penuh misteri dan kita tidak tahu seperti apa takdir kita di masa depan. Nah, itulah sebabnya ketidaktahuan kita akan masa depan seharusnya membuat kita lebih bersemangat untuk menyambut hari esok. Mengapa demikian? Karena ada janji Tuhan melalui firman-Nya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Oleh sebab itu, ini perlu diingat. Jangan menilai seluruh kehidupan hanya dari satu kejadian. Jangan menilai suatu kejadian hanya dari satu sisi saja. Hanya karena Anda pernah mengalami masa kecil yang tidak bahagia, bukan berarti seluruh tahun-tahun kehidupan Anda itu juga menjadi tidak bahagia. Hanya karena ada orang yang pernah melukai hati Anda, bukan berarti semua orang yang Anda temui pasti akan melukai Anda. Hanya karena Anda pernah gagal di masa lalu, bukan berarti seumur hidup Anda menjadi kegagalan. Nah, ketika berhadapan dengan sebuah kejadian, janganlah memandangnya hanya dari satu sisi saja. Cobalah melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Itu akan sangat menolong Anda dalam mengambil keputusan yang tepat. Lalu, apa yang telah kita siapkan untuk menghadapi masa depan setiap kita? Ya, apa yang kita siapkan? Hanya sedikit dari orang percaya yang benar-benar memiliki pandangan tentang masa depan. Malahan, saya jumpai lebih banyak orang yang tidak punya pikiran dan rencana masa depan sama sekali. Mereka lebih suka hidup dalam zona nyaman masa kini, seolah-olah tanpa beban. Padahal, apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi penentu masa depan setiap kita. Hal ini disebabkan oleh karena kita terlalu banyak berpikir, namun kurang bertindak. Bukan berarti kita kurangi berpikir, namun mari bertindak sekecil apapun itu. Nah, banyak orang yang pesimis dan takut menghadapi masa depan karena hanya berpikir dan tidak pernah bertindak. Dan jujur hasilnya nol besar. Kita pikir kita telah melakukan banyak hal, namun tidak sama sekali. Yang kita lakukan hanya berpikir dan kita tidak melakukan pekerjaan apapun. Saudara kasih Tuhan, hari ini sebagai orang percaya, kita harus melakukan sesuatu untuk masa depan. Kita harus belajar memulai segala sesuatu dari hal-hal yang kecil. Sebagai hamba Tuhan, awalnya saya berpikir akan diberikan pemahaman untuk dapat mengetahui segala sesuatu. Alasannya karena saya terus memperlengkapi diri dengan segala sesuatu untuk dapat menopang pelayanan saya sebagai hamba Tuhan. Ketika saya semakin mendalami dan banyak belajar, ternyata saya menyadari betapa diri saya masih jauh dari mengetahui segala sesuatu. Daya pikir saya terbatas. Itulah sebabnya ketika saya menetapkan diri untuk selalu bersyukur dan bekerja sama dengan Roh Tuhan, hati saya menjadi tenang dan setiap langkah saya menjadi bersemangat. Walaupun saya tidak harus tahu dulu detail apa yang akan disediakan oleh Tuhan di hadapan saya. Yang saya percaya adalah Tuhan selalu menyediakan rancangan yang terbaik bagi masa depan saya. Yang kedua, yaitu agar kita tidak dipermalukan. Lukas 14:28-32, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Ayat 30-nya dikatakan begini, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau, raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya, yaitu dengan 20.000 orang. Nah, jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Saudara kasih Tuhan, Alkitab mencatat persiapan dalam membangun sebuah menara adalah sejajar dengan persiapan jumlah pasukan dalam berperang. Ini memberikan petunjuk sesuatu yang tidak dipersiapkan dengan benar
bukan hanya jadi sesuatu yang memalukan, tetapi juga dapat menimbulkan kehancuran yang fatal. Misalkan begini, ketika akan membangun hubungan dengan seseorang, apakah kita sudah mempertimbangkannya dengan bijak? Sudahkah sesuai dengan firman Tuhan? Lalu, ketika akan mengerjakan suatu kegiatan, entah itu pelayanan, entah itu usaha, atau apapun, apakah pernah dipikirkan kelengkapan apa saja yang harus dipersiapkan? Nah, bodoh sesekali itu adalah hal yang lumrah, tetapi janganlah menjadi bodoh yang sempurna. Sudah tahu itu tidak benar, tetapi masih terus dilakukan, itu namanya bodoh yang sempurna. Maaf ya saudara ya. Makanya itulah sebabnya mengapa kita harus memiliki perenungan firman Tuhan, karena di dalamnya begitu kaya akan petunjuk dan arahan yang sesuai dengan kegiatan yang kita akan jalani. Nah, persoalannya hanya satu, bahwa kita malas membaca firman Tuhan. Cuman hebat dalam mengcopy firman Tuhan lalu posting di medsos tanpa pernah merenungkannya. Haleluya. Yang ketiga, alasannya adalah agar dapat menjaga kita dari momen lengah. 1 Samuel 25 ayat 32-33. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan." Saudara, Daud adalah raja yang diurapi selama pemerintahannya Saul atas Israel. Tetapi Daud tidak langsung ke tahta. Daud diurapi pada usia 17 tahun, tetapi belum diangkat menjadi raja sampai usia 30 tahun. Nah, menjelang ulang tahun Daud yang ke-30, tidak satu pun janji-janji Tuhan terwujud untuk dia menjadi raja. Dia berpikir bagaimana mungkin Tuhan mengatakan satu hal, tetapi kehidupan dia, mungkin kehidupan Anda berjalan sebaliknya. Nah, seringkali saudara, sebelum Anda mencapai suatu mimpi, Anda akan mengalami kebalikan dari apa yang Anda inginkan. Misalkan begini, Abraham memimpikan Ishak, anak yang dijanjikan. Tetapi pertama-tama dia mengalami Ismail, anak yang bermasalah. Anak-anak Israel memimpikan tanah yang berlimpah susu dan madu. Tetapi pertama-tama mereka harus mengalami yang namanya padang gurun tanpa makanan atau air. Yusuf memimpikan menjadi orang besar yang disembah oleh banyak orang. Tetapi pertama-tama ia mengalami kehidupan dijual menjadi budak, lalu mengalami fitnah dan dipenjara. Itulah yang terjadi atas Daud. Ia memimpin 600 orang yang dikejar-kejar hutang, hidup dalam kesulitan, serta karakter yang rusak. Daud harus membereskan mental orang-orang ini untuk menjadi tentara yang gagah perkasa. Nah, suatu hari mereka mendekati kebun anggur milik Nabal, orang kaya yang menikahi perempuan cantik dan cerdas yang bernama Abigail. Orang-orang Daud memutuskan untuk melindungi dan menjagai kebun anggurnya Nabal, dan mereka tidak meminta uang. Mereka hanya meminta makanan untuk memulihkan kekuatan mereka. Tetapi Nabal bertindak bodoh dengan menghina Daud, bahwa Daud itu bukan siapa-siapa. Daud ini orang yang sedang dalam masa transisi, saudara. Orang yang hampir meraih mimpi, namun penggenapannya tampak begitu jauh. Makanya dia stres. Ini yang membuat Daud frustrasi. Daud emosi dan hendak membinasakan setiap orang yang ada di rumahnya Nabal. Nah, ketika Abigail mendengar bahwa Daud datang untuk membinasakan keluarganya, Abigail segera mempersiapkan makanan sampai berkeranjang-keranjang. Dan hal pertama yang dilakukan oleh Abigail pada saat ia berjumpa dengan Daud adalah ia menghormati Daud dengan menyebutnya sebagai tuanku. Abigail mengakui Daud sebagai raja. Dengan kata lain, Abigail mengatakan, "Aku percaya apa yang Tuhan telah katakan tentang kamu." Nah, hal itulah yang telah meluputkan Daud dari momen lengah. Karena bila mana ia sampai melakukannya, maka dia gagal untuk menerima penggenapan janjinya Tuhan. Saudara kasih Tuhan, setiap kita dapat saja masuk ke dalam area yang sama seperti Daud. Kita bisa tiba-tiba mendadak emosi dan mau melakukan keputusan yang mencelakai. Namun ingatlah, orang yang bergantung dalam ketekunan, persiapan dirinya dengan Tuhan,
itu menjadi orang-orang yang tajam dan dapat lolos dari momen lengah ini. Saudara yang dikasih Tuhan, percayalah bahwa kita perlu untuk bertekun dan berjaga-jaga. Musuh kita akan melancarkan berbagai macam cara agar kita tidak bisa meraih hal-hal besar yang Tuhan telah siapkan. Nah, kalau Tuhan telah berjanji, maka Dia pasti akan menjawab sesuai dengan ketepatan waktunya. Bersiaplah, karena bagian terbaik sedang menuju ke rumah Anda. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, diberkati selalu bersama dengan keluarga Anda. Amin. Nah, sebelum saya tutup dalam doa berkat, kembali saya mengajak saudara yang ingin didoakan secara live di hari Minggu ini, maka saya membuka prayer room, yaitu melalui aplikasi Zoom online, yaitu setiap kali selesai ibadah pagi, yaitu ibadah premier jam 8 pagi. Ruangan akan kami buka di jam 9:05. Saya akan mendoakan Anda secara langsung. Untuk itu silakan ketikkan meeting ID berikut ini, lalu masukkan passwordnya, dan Anda dapat langsung terhubung dengan saya untuk didoakan. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah ini, dan mari kita berdoa. Bapa kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan di hari Minggu ini. Kami percaya bahwa kami belajar satu hal untuk mempersiapkan diri kami, bahwa tidak mungkin sesuatu yang besar terjadi tanpa memulainya dengan persiapan. Oleh sebab itu, setiap anak-anak Tuhan yang hadir mengikuti ibadah ini, mereka semua dijumpai, mereka semua dilawat, mereka semua mengalami kuasa Tuhan, mereka semua mengalami mujizat Tuhan. Karena kami percaya, kasih karunia dan anugerah Tuhan tidak pernah berhenti atas kehidupan kami. Maka dimanapun mereka berada, bersama dengan keluarga mereka, Tuhan jumpai, Tuhan jamah, dan Tuhan berkati senantiasa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus Kristus, aku juga berdoa, dimanapun mereka berada juga selalu dalam lawatan Tuhan. Dan terima kasih Bapa buat segala sesuatunya. Aku juga berdoa berkati setiap mereka, tangan-tangan mereka, apa yang telah mereka korbankan, Tuhan berkati selalu, dan Tuhan balikan lipat kali ganda, balaskan yang luar biasa. Aku berdoa keluarga mereka semua dijumpai, keluarga mereka semuanya diselamatkan. Kami percaya sampai hari ini kami boleh ada, itu semata karena anugerahnya Tuhan Yesus. Kalau ada yang sakit hari ini, aku berdoa disembuhkan. Mereka semua dilawat, mereka semua dijamah, dan mereka semua yang mengalami pemulihan. Kemurahan Tuhan menyertai setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus buat kabar baik yang boleh kami terima. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, dan kami percaya bahwa kami menerima berkat-berkat Tuhan. Kekasih Kristus arahkan hati, aminkan setiap berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Maka siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Karena itu terimalah berkat dan anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai, mengurapi setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin.